dalam pengelolaan uang negara. You are never alone. Jadi ketika kita merencanakan satu program, maka di situ harus ada perencanaan. Program prioritas yang dimiliki oleh Badan Gizi, persetujuan ini merupakan tripartit. Badan Gizi, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan. Saudara, meski secerca harapan baru muncul usai kepala dan wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru dilantik oleh Presiden, namun gejolak di Badan Gizi Nasional tak kunjung surut. Persis di depan saya adalah kantor Badan Gizi Nasional, saudara, yang bahkan pada beberapa waktu yang lalu sempat disegel oleh koalisi masyarakat MBG Watch. Tidak hanya itu, bahkan ada sekelompok orang yang kemudian masuk ke lobi dari gedung BGN. Bahkan salah satu pria diantaranya mengamuk karena ingin bertemu dengan kepala BGN yang baru, Nanik Sdeyang. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ada sejumlah perempuan yang datang jauh-jauh dari Sumatera Utara untuk meminta keadilan kepada BGN karena mengalami kerugian terkait dengan implementasi program makan bergizi gratis. Saya sudah bersama dengan 3 orang perempuan yang datang jauh-jauh ya dari Sumatera Utara. Ada Ibu Erni Hutauruk dan juga Ibu Francisca Simanjuntak dan juga Ibu Helma Sirait. Terima kasih sudah berkenan untuk kami wawancara, Bu. Pertama saya ingin konfirmasi dulu, Bu Erni, Bu Francisca dan juga Bu Helma betul datang jauh-jauh dari Sumatera Utara untuk mendatangi kantor BGN? Betul, Bapak. Oke. Sebenarnya, Pak, saya adalah ketua koperasi yang sebenarnya bertanggung jawab untuk pembayaran supplier. Namun, karena spesimen tanda tangan saya sudah diganti oleh yang merupakan founder Yayasan Bisukma Group yang membawahi 21 dapur yang sekaligus ketua pengawas di koperasi ini, maka saya kehilangan akses untuk membayar mereka-mereka ini, Pak. Oke, artinya Bu Francisca dan Bu Helma ini adalah supplier. Betul. Oke, saya izin tanya dulu, Bu Francisca supplier apa, Bu? Saya supplier makanan kering, Pak. Biasanya saya dipesan itu ribuan, Pak. Ribuan? Karena ada 21 dapur. Dan tergantung pihak koperasi yang memesankan kepada saya. Oke, ada sejumlah uang yang belum dibayarkan ke Bu Francisca? Benar, Pak. Jumlahnya? Jumlahnya yang terakhir ini 97 juta, Pak. 97 juta? Yang belum dibayar. Sampai saat ini belum dibayar? Sampai sekarang ini belum dibayar, Oke, Pak. kalau untuk Bu Helma sendiri supplier apa, Bu? Saya buah sama ikan. Buah sama ikan? Setiap hari juga menyuplai? Iya, setiap hari. Jumlahnya juga ribuan? Aku kalau ikan itu setiap per harinya itu 300 kilo, tapi dalam satu dapur itu 1 minggu gitu sekali. Kadang kalau kemarin itu ada buah 1 ton lebih, 3 ton lebih ke koperasi. Kalau Bu Francisca itu belum dibayarkan 97 juta rupiah, Bu, ya, sampai sekarang. Bu Helma? 120 juta lagi. 120 juta? Iya. Sampai saat ini juga belum dibayar. Saya ingin ke Bu Erni bahwa tentu apa yang kemudian menjadi tudingan ini harus disertai dengan bukti. Ibu punya informasi terkait hal ini? Terkait hal itu, Bapak, di sini BGN telah memerintahkan Pak Erikson untuk menyelesaikan seluruh supplier. Ya. Dan di sini saya sampaikan kepada Pak Erikson dan juga pengacaranya Bu Melpa, Bu, rekening koran tidak bisa dibohongi. Mengapa di tengah terjadi jeritan daripada supplier, Bapak masih tega-teganya bersama dengan Ibu dan oknum mengeluarkan uang supplier ini untuk operasional pengacara Bapak? Ada tertuang di sini? Ada, Bapak. Boleh saya lihat, Bu? Boleh, Bapak. Di sini juga saya baca bahwa saja uang supplier ini membayar konsultan yang dipilih oleh sendiri sebesar 66 juta. Ini untuk konsultan. Ada tulisannya ya? Ada, Bapak. Tim konsultan. Iya. Tiket pulang lawyer oleh Hendra. Tiket pulang Lawyer. Tapi ada yang menarik bahwa kuasa hukum yang tadi Ibu sebut dibayarkan melalui uang yang seharusnya diterima oleh supplier, menyebut bahwa beberapa supplier ini tidak diberikan uangnya karena terlambat melampirkan nota yang seharusnya diberikan kepada verifikator. Tanggapan atas tuduhan ingkar janji.
kami menolak secara tegas terhadap tuduhan yang menyatakan bahwa kepengurusan koperasi yang baru telah melakukan ingkar janji. Faktanya, saya sampaikan kembali faktanya, pembayaran telah dilakukan terhadap seluruh kewajiban yang telah terverifikasi dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh konsultan, yaitu sejumlah 40 supplier telah dibayar lunas pada tanggal 20 Mei 2026. Munculnya klaim baru, saya tegaskan, munculnya klaim baru setelah penutupan verifikasi tidak merupakan kewajiban daripada koperasi dengan kepengurusan yang baru. Tidak betul, sebab tanggal 21 April 2026, Bapak kuasa hukum kami yaitu Bapak Simare-Mare telah memberikan secara langsung melalui pesan WA. Bahkan Pak, ibu ini sudah tidur di depan ketua pengurus yang diangkat oleh Ibu ini juga sudah tidur di depan yayasan.